Lalu kedepannya Ibu mau gimana nih Bu selesai dari DPD? Oh, siap. Apa mau istirahat dulu atau tetap berjuang lagi di jalan yang lain atau gimana? Ya, terkait dengan perjuangan ini tentu kita melihat ya bahwa jalur pengabdian itu tidak hanya di DPD. Betul. Nah, jadi kita bisa mengabdi di jalur manapun. Nah, jadi karena dukungan dari masyarakat Pekanbaru, karena dukungan dari sahabat Misarti, dari abang-abang, kakak-kakak, suami, anak gitu ya, mereka mensupport saya supaya bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak untuk membangun kota Pekanbaru. Maka mereka mensupport saya untuk maju pada Pilkada 2024 ini. Karena kita apa juga Bu ya, kalau di Pekanbaru banyak dikeluhkan masyarakat, mulai dari parkir, kemana-mana kita kena parkir, hujan sedikit banjir. Betul. Ya, jadi saya pun tak boleh menafikan harapan dari masyarakat. Betul. Karena ini harapan yang mereka berikan kepada saya, karena alhamdulillah ya, selama 5 tahun saya menjadi anggota DPD dengan kekurangan kewenangan yang DPD punya ya, dengan itu, dengan apa yang kita lakukan walaupun dengan kewenangan yang kurang, kita berkunjung ke masyarakat, kita memberikan perhatian ya, baik itu kegiatan seperti kegiatan sosial tadi yang Yoga sampaikan, habis itu kita ya ikut berpartisipasi dalam merubah undang-undang terkait dengan dana bagi hasil CPO kelapa sawit ini gitu. Terkait dengan itu maka masyarakat menginginkan saya maju dan insya Allah saya siap untuk maju di Pilkada 2024 ini sebagai wakil wali kota rencananya Yoga. Jadi banyak juga yang bertanya pada saya, Kak Mis kok wakil wali kota? Kakak kan udah tingkat nasional gitu ya. Mestinya kan ambilnya jangan wakil wali kota Kak, gubernur, setidak-tidaknya wakil gubernur atau wali kota. Saya sampaikan bahwa untuk hari ini, untuk sampai tahapan seperti ini, saya sebenarnya ya kita orang beriman ya, kita orang beriman tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi ini atas kehendak Allah. Jadi saya pun pada pemilu 2024 ya, walaupun ya kita sudah berusaha ya dengan banyak masalah pemilu 2024 ini yang kita lihat, bagaimana suara yang hilang, bagaimana penyelenggara yang tidak netral, bagaimana semua terjadi di tahun 2024 ini, maka saya melihat oh mungkin ada maksud Allah yang terbaik untuk saya. Iya mungkin. Mungkin maksud Allah saya untuk membesarkan yayasan. Saya lebih dekat dengan keluarga gitu ya, karena kan 3 anaknya 3 provinsi juga nih Yoga. Jadi mungkin Allah kasih waktu saya untuk seperti itu, gitu. Dan akhirnya masyarakat meminta saya dan mungkin ini juga caranya, cara Allah. Mungkin ini maksud Allah juga bahwa oh ya pengabdian nggak hanya di DPD, pengabdian di eksekutif juga bisa gitu. Dan dimanapun kita berada kita bisa berbuat ya. Oleh sebab itu ya saya ambilnya wakil wali kota saja, supaya saya bisa melihat semua, saya bisa melakukan semua, dan konsentrasi untuk membangun kota Pekanbaru yang 46.000 suara saya di pemilu 2024 kemarin, 46.287 suara di kota Pekanbaru ini. Mudah-mudahan saya juga bisa mewarnai terkait dengan kebijakan-kebijakan yang nanti akan dikeluarkan untuk Pekanbaru yang madani dan mensejahterakan masyarakatnya. Amin. Mudah-mudahan. Semoga tercapai Bu ya. Amin ya robbal alamin. Tapi ada yang menarik loh Bu. Saya lihat postingan Ibu di Instagram. Ada poster ya, kalimat di situ ada foto Ibu, di sampingnya ada tulisan ada apa dengan Misarti. Ini gimana nih Bu? Siap. Jadi terkait dengan itu ada apa dengan Misarti? Sebenarnya pertanyaan itu nggak jauh dengan yang Yoga tanyakan tadi. Jadi orang tentu bertanya bahwa saya jilbab ungu selama ini di DPD RI. Sekarang saya maju di Pilwako Kota Pekanbaru. Ada apa nih Kak? Kan itu tuh pertanyaannya.
Nah, itu saya sampaikan tadi bahwa saya ingin lebih banyak bisa berbuat untuk memajukan Pekanbaru yang mana saya lahir di sini. Jadi ini adalah kota kita, rumah rumah kamu, rumahku dan rumah kita semua. Nah, jadi saya ingin supaya rumah kita ini, Pekanbaru ini bisa lebih baik di bawah kepemimpinan seorang juga perempuan ya, walaupun itu wakil wali kota, dan mudah-mudahan dengan sentuhan kepemimpinan seorang perempuan yang memang selama ini nggak pernah ya, Pekanbaru itu dipimpin oleh seorang perempuan. Berarti Ibu ini pertama Bu ya? Mudah-mudahan mudah-mudahan yang pertama ya. Jadi bisa memberikan sentuhan bahwa yaitu tadi bahwa keseimbangan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan mental dan karakter ini harus seimbang, sehingga apa yang menjadi permasalahan sosial kemasyarakatan yang tadi disampaikan itu bisa berkurang dan kebijakan-kebijakan bisa berpihak kepada masyarakat. Tapi sebelum waktu mendengar, kalau misalnya waktu mendengar suara Ibu nggak sampai, nggak jadi terpilih di tahun ini, Ibu sempat down nggak? Sebenarnya kalau down siapa sih yang nggak sedih? Karena kita sudah melakukan, kita sudah merasa bahwa kita sudah berbuat untuk masyarakat. Betul. Kita mungkin boleh dilihat lah dari yang lain anggota-anggota gitu ya. Yang turun, yang berbuat, yang berempati, yang melakukan komunikasi dengan pemerintah, melakukan komunikasi dengan pemuda, dengan adik-adik ini. Jadi kita sudah lakukan itu. Ya saya kecewa. Jadi karena di awal itu memang suara kita kan banyak. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kan DPD itu hanya 4 kursi. Jadi hanya 4 kursi. Jadi pas di hari yang ke-6 itu ya kita juga berharap sebenarnya pemerintah dengan aturan dan dengan sarana yang dibuat pada pemilu 2024 yang lalu ini betul-betul itu ditegakkan dengan baik. Artinya apa? Mereka sudah siapkan, kita sudah terkait dengan anggaran. Anggaran sudah diberikan kepada KPU untuk menyiapkan satu perangkat yang namanya Sirekap. Yang diharapkan apa? Masing-masing KPPS itu sudah mengupload itu ke dalam Sirekap pada saat penghitungan suara. Karena kejadian yang kami temui dari telinya penghitungan suara masuk ke C1 hasil, itulah yang berubah. Nah, jadi kita tidak melihat, memang belum dalam undang-undang itu punishment-nya. Mestinya kan harus ada punishment. Betul. Karena ini udah miliaran loh, ratusan miliar loh untuk beli Sirekap ini, sistemnya yang sudah baik itu. Tiba-tiba Sirekapnya off lah, habis itu semua berubah. Betul. Jadi ini siapa yang mau disalahkan? Nah, sementara kita juga tidak mempunyai bukti yang cukup untuk kita bisa lakukan gugatan. Tapi kalau bukti kita cukup, kita sudah menggugat. Di tingkat kecamatan kita sudah menggugat kembali suara kita. Kalau bukti kita cukup, di tingkat kabupaten kota, Kabupaten Kampar itu sampai buka itu. Semua teli, nah buka teli semua TPS yang di Kampar Kiri Tengah, karena suara kita tuh nggak sama dengan teli dengan C1 hasil. 69 suara saya diletakkan 9 di saya, 60-nya dilarikan ke calon yang lain. Dan ada beberapa TPS yang kita rombak dan itu kembali. Dan saya memang akui kita tak punya untuk semua. Semua kabupaten kota, 12 kabupaten kota yang menjadi daerah pemilihan Provinsi Riau. Jadi di daerah pesisir kita nggak punya. Jadi ini bagian dari evaluasi kepada diri saya ya, bahwa kita harus kalau kita mau maju ya kita harus evaluasi. Betul. Karena nggak mungkin kita harus terjerumus di dalam lubang yang sama kan gitu ya. Nah, jadi dari evaluasi itu maka kita juga melihat bahwa semua harus kita lakukan. Dan ada apa dengan Kak Misarti? Kak Misarti baik-baik saja, alhamdulillah gitu ya. Walaupun sempat terpukul karena tidak masuk di dalam 4 besar itu, tetapi sekali lagi karena kita orang beriman ya, kita harus legowo, kata orang, bahwa
Allah punya niat yang terbaik untuk saya. Pasti itu. Gitu ya. Jadi kita harus bangkit, waktu kita masih banyak dan kita jangan sia-siakan waktu. Karena sekali lagi waktu terus berputar dan itu tidak akan mungkin kembali. Nah, itu dia. Oke, ya. Mungkin itu Bu ya. Siap. Cerita kita siang hari ini, dan kita berharap kalau misalnya Ibu nanti diizinkan Allah untuk duduk, kita ingin tetap menjadi Ibu Misarti yang kita kenal. Amin. Insya Allah takkan berubah. Iya. Ya. Karena kita lihat Bu Misarti kapanpun kita undang pasti nyempetin waktunya untuk datang. Karena di awal-awal dulu kita sempat pesimis juga sama Ibu waktu awal-awal podcast. Ini Ibu nih mau nggak datang ya, podcast kita cuman berapa ratus subscriber lagi. Rupanya Ibu ngerespon dengan baik. Karena ini ruang kreativitas anak muda. Saya berikan ruang itu dan saya bangga dengan anak-anak muda yang mau berbuat. Karena dulu saya nggak sampai kepikiran begini waktu dari SMA, dari waktu kuliah. Kalau coba dari kuliah dulu ada podcast seperti ini, saya juga mungkin udah ikut podcast ke toko-toko juga. Betul. Karena kan saya juga aktivis di kampus. Jadi aktivis kampus, saya paham bagaimana kita menyuarakan dengan idealisme kita ya, para mahasiswa, dan idealisme ini adalah sesuatu yang sangat bagus karena dia akan memberikan keseimbangan ya. Betul. Keseimbangan terkait dengan perjalanan pembangunan dan kebijakan yang ada. Dan kita yakin pasti rencana Allah itu lebih baik dari yang kita rencanakan. Harus yakin. Nah, rencana Allah pasti yang terbaik untuk kita. Betul. Tinggal kita menjalani aja ya. Iya, betul. Dengan istiqomah, menjalani dengan baik, insya Allah. Terima kasih Ibu. Ibu, semua tim Gaza Management titip salam sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Salam balik ya. Ya, siap. Salam juga untuk Sekar. Boleh. Iya. Terima kasih Ibu. Siap, sama-sama Yoga. Terima kasih waktunya hari ini Bu. Ya, baik. Teman-teman semuanya. Sebentar Bu. Saya mau minta dulu closing statement dari Ibu untuk anak-anak muda yang ada di luar sana. Baik. Jadi untuk anak muda, kaum milenial ya, kaum muda, generasi muda, kaum milenial hari ini yang sedang bekerja, yang sedang terpuruk, yang sedang diam saja di rumah, mari bangkit. Jadi tak ada orang lain pun yang akan membantu diri kita kecuali diri kita sendiri. Maka sekali lagi jangan sia-siakan waktu kita dengan percuma. Maka pakailah, gunakan waktu itu dengan baik. Insya Allah dengan perjalanan waktu kita akan menjadi tumbuh dan kita akan menjadi berkembang.